Partai Republik sepertinya sudah bisa dipastikan sebagai pemenang untuk kursi Senat karena sudah menguasai sekitar 51 kursi. Dan itu berarti suara mayoritas disandang oleh Partai Republik, yaitu partai pengusung Donald Trump. Sementara nasib Donald Trump sendiri, kita masih tetap harus menunggu sampai kurang lebih raihan suara atau electoral vote-nya mencapai 270. Tapi kita lihat terlebih dulu apa saja yang kita punya dan juga bagaimana potensi selanjutnya. Oke, ini adalah electoral vote yang saya capture dari jam 12.57 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti yang Anda lihat di sini, Partai Republik bisa dibilang menguasai hampir seluruh zona ataupun seluruh negara bagian di Amerika. Hanya ada beberapa yang berwarna biru dan itu adalah masih dipastikan masih mungkin bisa dibilang kubu dari Partai Demokrat ya. Kalau dilihat di sini, resmi Senat dikuasai oleh Republik dan itu kurang lebih 51 dan menguasai mayoriti. Dan kita masih tetap harus menunggu untuk pemilihan presiden. Kurang lebih yang dibutuhkan adalah 270. Jadi kalau lihat dari posisinya, terakhir itu adalah 230 versus 210 untuk kemenangan Donald Trump sementara waktu. Jadi kalau misalkan siapapun yang mencapai 270 lebih dulu, bisa dipastikan dialah pemenangnya. Hanya saja kalau kita mengacu kepada pemilu tahun 2020, seperti yang dikhawatirkan oleh beberapa pengamat, yang ditakutkan adalah ada kekecewaan ataupun mungkin bisa dibilang agak penundaan. Dan itu berarti butuh waktu 24-48 jam ke depan. Nah, dengan kata lain, bisa saja kita baru akan mendapatkan hasil resmi pemenang Pilpres di 4 hari ke depan. Artinya mungkin di hari Jumat atau bahkan di hari Sabtu. Nah, sementara untuk DPR sendiri kita masih lihat ada race to 218 kursi, jadi masih ada 182 versus 150, berarti kurang lebih ya kita rasa ini adalah race yang cukup ketat ya untuk kursi DPR. Tentunya yang kita bayangkan di sini adalah peluang untuk red sweep. Jadi kalau misalkan sapu bersih Partai Republik, kelihatannya Partai Demokrat tidak menguasai apapun ya, tapi kita lihat saja apakah dia punya peluang untuk merebut kursi DPR. Minimal satu saja itu bisa mengontrol roda pemerintahan. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata red sweep? Ini dia yang dimunculkan atau yang ditampilkan oleh Deutsche Bank yang dirilis kemarin sebelum atau tepatnya setelah melakukan voting, lalu kemudian mereka closing ya. Jadi kalau lihat di sini, peluang untuk red sweep diantisipasi oleh market sebanyak 473. Tapi itu pun kalau misalkan kita lihat, antisipasinya adalah terkait dengan kalau misalkan ada dampak defisit terhadap kebijakan pemerintah nantinya. Nah, ini yang kemungkinan akan kita lihat. Kalau dilihat dari asumsi makronya, kurang lebih berarti kemungkinan akan ada stimulus fiskal yang jauh lebih besar. Ini berkat kalau misalkan terjadi red sweep tentunya. Jadi artinya red sweep ini berarti kontrol di Partai Republik yaitu menguasai seluruh kepemerintahan. Dan baik itu presiden ataupun kursi Senat atau bahkan kursi DPR. Kenapa? Karena ini akan sangat memudahkan untuk koordinasi antar roda pemerintahannya. Jadi dari dewan sampai ke presiden itu akan lebih mudah untuk mengkoordinasikan, termasuk juga kalau Trump ingin langsung memberlakukan terkait dengan kenaikan tarif atau tarif untuk China. Nah, hal ini tentunya yang akan menjadi pertimbangan ke depannya. Lalu kemudian kalau kita lihat lagi S&P 500 kemungkinan akan bergerak tinggi itu dikarenakan stimulus fiskal, tapi tentunya akan juga ditekan turun atau berpotensi turun kalau terjadi kenaikan tarif. Artinya kalau diberlakukan katakanlah kenaikan tarif terhadap negara-negara tertentu, ini yang dikhawatirkan adalah munculnya perang dagang. Sentimen ini bukan berarti positif untuk pasar saham, justru akan berulah ataupun berimbas negatif untuk internal ataupun domestiknya. Nah, sementara kalau kita lihat dari front end yields-nya kemungkinan kalaupun misalkan kita bilang akan bergerak lebih tinggi, ya itu semua karena stimulus fiskal yang bisa diharapkan karena tadi koordinasi Partai Republik di Senat sampai ke presidenan. Lalu kemudian inflasi akan mulai kenaikan dari kenaikan tarif. Tentunya ini juga akan mengakibatkan ya dolar akan relatif lebih kuat tentunya. Nah, tapi masalahnya adalah pertumbuhan kemungkinan akan mengalami penyusutan ataupun penurunan gara-gara kenaikan tarif. Jadi ini yang perlu disimak bahwa akan ada ancaman terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, di sisi lain bagaimana dengan pergerakan mata uang? Mata uang diperkirakan oleh Deutsche Bank kemungkinan ini akan lebih berimbas kepada US dollar dan itu berarti dolar akan lebih bullish. Kemudian yang akan kita lihat adalah US dollar akan menguat terhadap hampir semua mayoritas mata uang. Ini berarti yen akan melemah dan itu berarti USD Japanese Yen akan mulai kenaikan tentunya. Nah, kemudian euro jelas itu akan mulai penurunan, pound sterling jelas juga akan mulai penurunan. Kemudian juga terkait dengan
Ya, kemungkinan sensitivitasnya ataupun sentimen market yaitu kaitannya dengan mata uang sensitif terhadap tarif. Dalam hal ini adalah Chinese Yuan. Nah, tentunya tadi pagi kita sudah sempat lihat bahkan PBOC sempat melakukan intervensi mata uang mereka untuk mengontrol supaya tidak terlampau lemah dampak dari hasil hitung cepat Pilpres Amerika ini. Nah, kemudian juga terkait dengan strategi mereka. Yang paling memungkinkan adalah sell Euro USD. Dia tidak menyebutkan tentang emas, dia tidak menyebutkan tentang mata uang lain, tapi controlling dari Euro USD kelihatannya kalau misalnya kita kaitkan dengan tarif ataupun kenaikan tarif, atau lebih tepatnya adalah perang dagang, maka ketidakpastian itu yang akan menimbulkan inflasi yang tinggi. Dan kalau misalkan kita cerna lebih lanjut, inflasi yang tinggi berarti mengakibatkan bank sentral tersebut harus menghentikan penurunan suku bunga, sehingga kemungkinan bisa saja mendorong untuk kenaikan suku bunga. Artinya, dalam iklim kenaikan suku bunga tentunya akan memudahkan emas kembali turun. Secara teori seperti itu. Tapi hati-hati teman-teman. Karena faktor ketidakpastian inilah yang mengakibatkan inflasi menjulang tinggi dan yang dikhawatirkan adalah menghambat laju pertumbuhan ekonomi. So, dengan hal tersebut akan berdampak justru sebaliknya. Inflasi akan mengakibatkan emas kembali dilirik sebagai safe haven. Jadi, bukan hanya lingkungan terkait dengan suku bunga yang harusnya lebih rendah, tapi melainkan karena faktor inflasi dan ketidakpastian ekonomi tersebut yang kemungkinan akan mendorong emas ataupun minat terhadap emas. Satu sisi, tingkat pembelian dari bank sentral pun belum terlihat berkurang untuk saat ini. Kita belum tahu nanti di 2025 akan seperti apa, jadi hati-hati di tahun 2025 mungkin akan ada penghitungan ulang ataupun antisipasi ulang terkait dengan efek dari penurunan suku bunga Federal Reserve. Satu sisi, kalau kita bicara tentang red sweep ataupun blue sweep, ternyata dari sejak tahun 1928, diagram menunjukkan bahwa performa dari Wall Street, performa dari S&P 500 jauh lebih bagus kalau misalkan terjadi red sweep ataupun blue sweep. Hal ini kaitannya dengan tadi, controlling ataupun koordinasi antar pemerintahan itu akan jauh lebih mudah sehingga apa yang dicanangkan oleh Trump nantinya akan segera bergulir atau segera ditindaklanjuti. Berbeda cerita kalau misalkan divided government, artinya pemerintahan yang terpisah, artinya dari salah satu, entah itu DPR ataupun Senat, berbeda partai. Yaitu kalau misalkan terjadi, misalkan DPR dikuasai oleh Partai Demokrat, maka kemungkinan akan ada koordinasi yang sedikit belibet dan juga bisa dibilang agak sedikit terkendala. Dan itu pula yang terjadi, tapi sebetulnya itu adalah dampaknya akan sangat positif, karena satu sisi ada roda pemerintahan yang akan berfungsi mengontrol supaya Trump tidak memberlakukan kenaikan tarif ataupun kita bilang tentang perang dagang tersebut. Nah, jadi mana yang lebih baik, apakah red sweep atau blue sweep atau divided government? Kalau secara data memang red sweep ataupun blue sweep itu akan jauh lebih bagus untuk performa pasar saham. Tapi di lain sisi, ketegangan ataupun kekhawatiran terkait dengan perang dagang itu tentunya akan mengakibatkan kekhawatiran tersendiri terkait dengan pertumbuhan ekonomi ke depannya. Nah, seperti yang sudah juga kami publish di Instagram Agrodana Futures Official, kami sempat mempublish terkait dengan proyeksi ataupun apa yang terjadi kalau misalkan Donald Trump yang menang atau bahkan jangka pendeknya seperti apa dan termasuk juga pandangan ke depannya. Oke, seperti yang terlihat di sini, pasar sebetulnya sudah mengantisipasi terkait dengan kemenangan Trump. Dan yang dikhawatirkan lagi-lagi terkait dengan potensi perang dagang. Jadi secara jangka pendek, kemungkinan kita akan melihat beberapa perusahaan yang memang notabene itu adalah berkaitan dengan teknologi ataupun dengan pasar minyak, itu akan relatif mudah untuk mengalami kenaikan. Termasuk US dollar akan mengalami penguatan. Seperti yang kita lihat saat ini terjadi penguatan pada US dollar. Nah, di sisi lain kekhawatiran yang terkait dengan perang dagang, dengan kenaikan tarif 20% untuk semua barang impor berpotensi akan menghambat pertumbuhan dari perusahaan-perusahaan tersebut tentunya. Nah, otomatis kalau kita kaitkan dengan rencana deportasi imigran gelap atau imigran yang tidak memiliki dokumen sah ataupun resmi, itu akan mengakibatkan kehilangan tenaga kerja. Seperti kita ketahui bahwa Federal Reserve saat ini fokusnya bukan hanya terkait dengan inflasi, malah inflasi sudah terkontrol, tapi dia akan lebih fokus kepada pasar tenaga kerja. Kalau lihat dari data kemarin non-farm payroll yang mengalami penurunan, walaupun itu adalah dampak badai ataupun mogok kerja, tapi kemungkinan kalau misalkan terjadi deportasi terhadap imigran ini akan menjadi permasalahan serius untuk kedepannya. So, ini adalah faktor negatif yang mungkin akan menjadi bencana untuk berikutnya. Jadi satu sisi, Amerika akan
melejit dengan prestasi ataupun ekonomi yang sangat baik, dikarenakan dampak dari kebijakan Trump yang tentunya dengan pemangkasan pajak harusnya akan memberikan keleluasaan bagi para perusahaan untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih baik. Nah, di sisi lain, pasca pemilu yang saya khawatirkan adalah terkait dengan kemungkinan efek yang sudah terjadi itu hanya berdampak jangka pendek. Seperti misalkan kalau kita lihat dari pasar saham yang kita ketahui bersama dari sejak masa kampanye itu sudah mengalami kenaikan dan akhirnya akan berpotensi mengalami kenaikan kembali begitu Trump mengalami pemenangan. Nah, tapi di sisi lain ada kekhawatiran terkait dengan perang tarif ataupun perang dagang tadi sehingga berdampak nantinya secara keseluruhan itu akan negatif. Kita belum tahu apakah itu akan diberlakukan segera atau tidak, tapi waspadalah kalau misalkan sudah memasuki ke tahun 2025, terutama saat Trump diresmikan sebagai Presiden Amerika. Nah, tentunya yang khawatirkan juga pasca pemilu, artinya pasca penghitungan pun yang dikhawatirkan adalah efek buy on rumor sell effect. Ini kaitannya dengan US dollar yang sudah mengalami penguatan ataupun bahkan pasar saham sudah terlalu kuat sehingga kemungkinan akan ada koreksi ataupun penurunan. Di sisi lain, kalau kita kaitkan dengan pasar kita, sebetulnya kita akan juga korelasikan dengan emas nantinya karena satu hari berselang kita akan lihat dari FOMC meeting. Nah, secara sejarah, kalau misalkan kita lihat dari jangka panjangnya ataupun semasa pemerintahannya, baik Donald Trump ataupun Biden, sebetulnya itu mendorong emas mengalami kenaikan berturut-turut bahkan cetakan rekor berturut-turut. Jadi dalam hal ini saya tidak melihat ada kondisi di mana emas akan terancam turun atau bahkan berbalik turun sangat drastis kembali ke level yang paling diinginkan ataupun yang ditakutkan adalah level 2000. Sementara untuk saat ini kita belum lihat ke sana. Jadi kemungkinan itu semua akan tergantung dari suku bunga Federal Reserve. Kalau misalkan tidak ada perubahan sama sekali kaitannya dengan efek dari penurunan suku bunga, maka kita kemungkinan masih lihat emas akan diincar sebagai safe haven. Terutama terkait dengan kekhawatiran berbagai pihak untuk masalah perang dagang tersebut. Oke, berarti secara lengkap Anda bisa cek di postingan kami Instagram official, Agrodana Futures official. Nah, sementara untuk pandangan terbaru dari Citigroup, kaitannya dengan pasar ekuitas. Kalau misalkan Trump menang, menurut mereka disarankan atau sebaiknya mempertimbangkan untuk sell on rally. Jadi seperti yang kita lihat, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq sudah mulai kenaikan waktu awal terjadi penghitungan suara ataupun electoral vote. Nah, ini yang dimaksud dengan rally yang dituju oleh Citigroup. Jadi yang dikhawatirkan lagi-lagi poin utamanya adalah terkait dengan aturan saat tarif mulai diberlakukan. Jadi kalau misalkan terjadi rally, kemungkinan itu adalah kesempatan untuk melakukan sell. Tapi tunggu dulu, bukan sekarang. Karena yang dimaksud oleh Citigroup itu adalah kaitannya di tahun saat Trump mulai memimpin. Dan itu pula di saat kenaikan tarif itu diberlakukan. Nah, di sisi lain, tentunya akan ada kekhawatiran kalau ternyata misalkan ada keajaiban tiba-tiba Harris memenangkan electoral vote ataupun pemilu. Kalau itu yang terjadi, maka sebetulnya imbasnya adalah dampak jangka pendeknya saham kemungkinan akan mengalami penurunan karena ada kemungkinan untuk kenaikan pajak dan tentunya negatif untuk perusahaan. Tapi di sisi lain, penurunan itu menurut Citigroup itulah kesempatan untuk mencari level buy on dips. Jadi sebetulnya strategi ini hampir mirip juga dengan apa yang sempat kita tayangkan tadi. Artinya dalam hal ini catatan-catatan yang perlu teman-teman ketahui itu kaitannya dengan apa yang akan terjadi di tahun 2025. Well, sekali lagi saya ingatkan setelah Pilpres kita masih punya satu event yang kaitannya dengan US dollar, yaitu kaitannya dengan Federal Reserve Meeting. Artinya 2 hari ke depan atau mungkin di hari Jumat ini hari, kita akan mendengarkan apa yang diputuskan oleh Federal Reserve untuk masalah suku bunga. Yang hampir bisa dipastikan 25 basis point itu adalah di bulan November dan kemungkinan juga masih bisa dilakukan di bulan Desember. Kalau misalkan ya, berarti kita masih tetap melihat emas akan memiliki rally akhir tahun ataupun bahkan pasar saham akan rally akhir tahun. Sementara untuk BOE meeting, kita juga masih tetap harus mendengar apa yang disampaikan oleh Gubernur Andrew Bailey. Kalau memang ternyata mereka tidak ada rencana untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut, otomatis yang saya harapkan adalah kenaikan saat pengumuman BOE. Tapi untuk saat ini kelihatannya semua masih kontrolnya adalah dalam US dollar, sehingga kemungkinan penguatan akan relatif berbalik dan penurunan itu akan relatif lebih dominan. Nah, terakhir tentunya terkait dengan stimulus yang akan diumumkan oleh NPC dari China. Itu akan dilakukan di hari Jumat dan catatan yang penting adalah 10 triliun yuan untuk saat ini rumornya masih tetap melayani market. Lalu kemudian kalau misalkan betul-betul Trump menguasai atau bahkan memenangkan Pilpres, ingat
mereka menjanjikan bahwa ada kemungkinan angkanya bisa lebih tinggi daripada 10 triliun yuan tersebut. Jadi seharusnya apapun yang terjadi pada Hang Seng saat dia terjadi penurunan, itu akan menjadi kesempatan yang cukup bagus, terutama untuk mengawal sampai rally akhir tahun. Well, kita tunggu saja ke depannya seperti apa.